Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, di video ini Bapak akan menyajikan tutorial mengenai materi program linier. Baik, sebelum kita ke videonya, kita lihat dulu video yang mau lewat berikut ini. Baiklah, langsung saja kita akan melanjutkan materi program linier bagian yang kedua. Kalau kemarin di bagian 1 kita sudah sama-sama menggambar grafik himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier. Untuk episode kali ini kita akan ke materi model matematika. Nah, adapun kompetensi dasar yang harus kalian penuhi adalah di sini, yaitu untuk menentukan model matematika dari soal cerita atau kalimat verbal. Baik, langsung saja kita ke model matematika. Masalah-masalah program linier dalam bidang teknik, perdagangan maupun dalam kegiatan perindustrian ini akan lebih mudah kita selesaikan jika permasalahan tersebut diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam pernyataan matematika. Pernyataan matematika ini menggunakan variabel atau peubah dan notasi matematika. Dengan ini akan diperoleh suatu model yang disebut dengan model matematika. Berikut contoh soal yang pertama, misalnya seorang pemilik toko sepatu hendak menjual dua jenis sepatu, yaitu sepatu untuk anak-anak dan dewasa. Rata-rata harga beli sepasang sepatu anak-anak adalah Rp50.000 dan sepatu dewasa Rp100.000. Etalase yang tersedia hanya dapat menampung 80 pasang sepatu dan modal yang tersedia Rp5 juta. Keuntungan yang diperoleh pada tiap penjualan Rp100.000 dan Rp15.000 masing-masing untuk sepatu anak-anak dan dewasa. Buatlah model matematika untuk memaksimumkan keuntungan dari penjualan tersebut. Kita bisa jawab dari soal cerita tersebut. Yang pertama adalah kita buat pemisalan. Jadi misalkan banyak sepatu anak-anak kita umpamakan dengan X pasang karena belum diketahui jumlahnya berapa. Kemudian banyak sepatu dewasa misalnya Y pasang juga karena belum ditentukan jumlahnya berapa. Nah, setelah kita buat pemisalan, maka berikutnya dari pernyataan tersebut kita akan membuat tabel penolong yang isinya di dalamnya ada jenis sepatu, kemudian banyaknya, harga per pasang, dan juga keuntungan. Jadi langsung aja kita gambar tabelnya. Kolom pertama jenis sepatu. Ada dua jenis sepatu kalau kita merujuk ke contoh soal tadi ya. Pertama adalah anak-anak, yang kedua adalah dewasa. Kemudian yang kolom kedua adalah banyak atau jumlah. Tadi kita sudah membuat pemisalan di awal ya, banyaknya sepatu anak-anak X pasang, jadi tulis saja dengan X. Banyaknya sepatu dewasa Y pasang, jadi tulis dengan Y. Kolom ketiga adalah harga per pasang, dan kolom yang keempat adalah keuntungan. Nah, untuk harga per pasang dijelaskan di soal. Harga per pasang untuk anak-anak Rp50.000 untuk sepatu anak-anak ya. Kemudian untuk sepatu dewasa Rp100.000. Kemudian berikutnya adalah modal yang tersedia Rp5 juta, maka ditulis modal tersebut di kolom yang ketiga, baris yang keempat ya, atau baris yang terakhir, Rp5 juta. Kemudian keuntungannya dijelaskan di soal Rp10.000 untuk sepatu anak-anak dan Rp15.000 untuk sepatu dewasa. Nah, setelah itu tinggal kita buat tabelnya. Kita buat tabelnya seperti ini ya, kurang lebih.
Oh ya, tadi ada yang ketinggalan. Untuk banyaknya sepatu, untuk anak-anak kan kita tulis dengan X dan dewasa kita tulis dengan Y ya. Nah, di baris yang terakhir kita tulis 80. Nah, 80 itu sebagai apa? Nah, 80 ini kalau kita merujuk ke soal cerita, 80 adalah etalase yang tersedia yang dapat menampung 80 pasang sepatu. Artinya dalam etalase tersebut dapat menampung maksimal 80 sepatu. Kita tulis 80. Nah, berikutnya dari tabel tersebut dapat kita buat model matematikanya sebagai berikut. Nah, dari kolom yang kedua ya, banyaknya sepatu, itu kan anak-anak kita umpamakan dengan X ya. Dewasa kita umpamakan dengan Y. Maka kita buat X plus Y lebih kecil sama dengan 80. Kenapa lebih kecil sama dengan? Karena etalase tersebut hanya dapat menampung maksimal 80. Kemudian kita ke kolom harga 50.000 plus 100.000 lebih kecil sama dengan 5 juta rupiah. Kenapa lebih kecil sama dengan? Karena modalnya yang tersedia 5 juta. Artinya tidak lebih dari 5 juta. Makanya ditulis tandanya lebih kecil sama dengan. Atau bisa disederhanakan masing-masing kita bagi 50.000 ya. Jadi X plus 2Y lebih kecil sama dengan 100. Kemudian kolom yang terakhir yaitu keuntungan. Ini tidak kita tuliskan di sini ya. Nah, sebagai tambahan ditulis X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Karena banyaknya sepatu selalu bernilai positif. Makanya kita tulis X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Jadi, dengan demikian diperoleh sistem pertidaksamaannya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu X plus Y lebih kecil sama dengan 80. Yang kedua, X plus 2Y lebih kecil sama dengan 100. Berikutnya, karena banyak sepatu selalu bernilai positif, maka kita tuliskan dengan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, nanti kita akan menggambar daerah penyelesaiannya ya. Jadi daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan tersebut kita akan tunjukkan oleh daerah yang di raster. Nanti kita akan buat gambarnya. Tapi sebelumnya yang harus kalian pahami di sini adalah untuk X lebih besar sama dengan 0 dan untuk Y lebih besar sama dengan 0, ini memiliki penyelesaian di kanan sumbu Y dan di atas sumbu X. Ya, jadi sekali lagi, untuk X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0 mempunyai penyelesaian di kanan sumbu Y dan di atas sumbu X. Nah, kemudian setelah ini kita akan membuat tabel dari pertidaksamaan X plus Y lebih kecil sama dengan 80. Kita akan membuat titik potong dengan sumbu koordinatnya. Berikutnya kita akan membuat tabel dari pertidaksamaan X plus Y lebih kecil sama dengan 80. Titik potong dengan sumbu koordinatnya nanti kita akan peroleh sebagai berikut. Kemudian seperti biasa kita umpamakan kalau X-nya 0 Y-nya berapa dan kalau Y-nya 0 maka X-nya berapa. Sekarang kita tulis kalau X-nya 0 Y-nya berapa. Kita masukkan ke pertidaksamaan X plus Y lebih kecil sama dengan 80. Sebelumnya kita ubah dulu tandanya menjadi sama dengan ya. Jadi X plus Y sama dengan 80. Kalau X-nya 0 maka Y-nya tinggal kita masukkan aja. Kita ganti X-nya 0 ditambah Y sama dengan 80. Maka Y-nya sama dengan 80. Kita tulis 0,80. Sekarang kalau Y-nya yang 0. Kalau Y-nya yang 0 berarti sama ya. X-nya juga 80. Kita tulis 80,0. Baik, ini titik potong dengan sumbu koordinatnya. Berikutnya yang kedua, kita akan membuat titik potong dengan sumbu koordinat dari pertidaksamaan X plus 2Y lebih kecil sama dengan 100. Kita buat tabelnya terlebih dahulu, yang terdiri dari X, Y, X, Y. Caranya sama, sekarang kita tuliskan kalau X-nya 0 maka Y-nya berapa
Dan kalau Y-nya 0, maka X-nya berapa? Tanda lebih kecil sama dengan kita ubah dulu dengan tanda sama dengan. Kemudian kalau X-nya diganti dengan 0, maka 2Y sama dengan 100, Y sama dengan 100 bagi 2, 50 ya. Maka tulis 0,50. Berikutnya kalau Y-nya yang 0, berarti X tambah 0 sama dengan 100. X-nya sama dengan 100. Tulis 100,0. Baiklah, sekarang kita akan gambar daerah penyelesaiannya melalui diagram Cartesius. Seperti biasa, kita gambar dulu diagram Cartesiusnya, yaitu kita tarik garis horizontal sebagai sumbu X, kemudian garis vertikal sebagai sumbu Y-nya. Setelah itu, kemudian kita tulis nilainya ya. Kalau kita mengacu ke dalam tabel yang tadi sudah kita buat atau kita gambar, ada beberapa titik potong. Yang pertama adalah 0,80 dan 80,0. Yang kedua adalah 0,50 dan 100,0. Kita bisa tuliskan sesuai dengan kebutuhan atau mau ditulis keseluruhan, misalnya kelipatan 10 boleh. Misalnya dari 0, 10, 20, 30 sampai 100 boleh, atau sesuai kebutuhan boleh. Artinya sesuai kebutuhan di sini adalah misalnya sumbu X boleh kita tuliskan dari 0, kemudian 80 dan 100. Sumbu Y-nya berarti kita bisa tuliskan 0, kemudian 50 dan 80 ya. Nah, baru setelah itu kita akan tarik ya, garis yang pertama adalah garis dari pertidaksamaan X plus Y lebih kecil sama dengan 80. Kita tarik garis dengan warna merah. Kemudian garis yang kedua dari pertidaksamaan X plus 2Y lebih kecil sama dengan 100 ya. Kita tarik garis misalnya berwarna hijau ya. Nah, baru seperti itu kita tentukan daerah yang diraster atau yang diarsir. Daerah yang diarsirnya adalah ke bawah menuju titik 0,0. Kita sudah jelaskan di episode sebelumnya. Kita akan menentukan titik uji untuk menentukan daerah yang diarsirnya. Titik uji itu adalah titik 0,0, di mana nilai X-nya dan nilai Y-nya 0. Kita masukkan ke pertidaksamaan X plus Y lebih kecil sama dengan 80, dan juga X plus 2Y lebih kecil sama dengan 100. Selanjutnya di sini diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang diraster atau yang diarsir, seperti ini kurang lebih. Nah, kemudian berikutnya setelah kita memperhatikan daripada tabel tersebut ya. Nah, maka sebetulnya tujuan permodalan ini adalah memaksimumkan keuntungan yang diperoleh dengan diketahui laba penjualan sepasang sepatu anak-anak Rp10.000 dan sepatu dewasa Rp15.000. Nah, maka kita akan membuat fungsi laba hasil penjualannya. Kita tulis fungsi labanya atau fungsi tujuan ya. Jadi fungsi laba ini bisa kita tuliskan juga dengan fungsi tujuan, yaitu penulisannya yaitu F dalam kurung X, Y sama dengan 10.000 X ditambah 15.000 Y. Ya, 10.000 itu dari keuntungan sepatu anak-anak, 15.000 dari keuntungan sepatu dewasa. Berikutnya kita ke contoh soal yang kedua. Misalnya seorang petani memerlukan paling sedikit 30 unit zat A dan 24 unit zat B untuk pupuk tanaman di lahannya. Kedua zat kimia itu dapat diperoleh dari pupuk cair dan pupuk padat. Setiap botol pupuk cair seharga Rp20.000 mengandung 5 unit zat A dan 3 unit zat B. Sedangkan setiap kantong pupuk padat seharga Rp16.000 mengandung 3 unit zat A dan 4 unit zat B. Buatlah model matematika untuk meminimumkan biayanya. Seperti biasa, langkah pertama kita ambil pemisalan terlebih dahulu. Misalkan kita lihat di situ ada dua
objek ya, yaitu pupuk cair dan pupuk padat. Sehingga kita tulis banyaknya pupuk cair, misalnya kita tulis dengan X botol, dan banyaknya pupuk padat kita tulis dengan Y kantong, karena kedua-duanya belum diketahui jumlahnya berapa. Nah, kemudian dari pernyataan tersebut, maka langkah berikutnya adalah kita buat tabel penolongnya. Tabel yang mengilustrasikan atau mendeskripsikan dari contoh soal cerita tersebut ya. Nah, berarti kalau kita buat tabelnya, kolom pertama terdiri dari banyaknya pupuk, kolom kedua dari jenis pupuknya seperti apa, kolom ketiga dari masing-masing zatnya, kandungan zatnya ya. Dan kolom terakhir adalah harga. Baik, kita ke kolom pertama, banyaknya pupuk ya. Untuk pupuk cair kita ambil contoh kan X ya. Untuk pupuk padat kita ambil contoh Y. Baik, maka selanjutnya kita langsung saja tuliskan untuk banyaknya pupuk ya. Nah, kita tuliskan di kolom yang pertama, kita tulis dengan X dan Y. Nah, untuk X, jenis pupuknya adalah pupuk cair. Tulis jenis pupuknya cair di samping kanannya. Untuk Y, jenis pupuknya padat. Tulis di samping kanannya dengan padat. Kemudian masing-masing pupuk cair itu mengandung 5 unit zat A dan 3 unit zat B. Kita tulis dengan 5 dan 3 masing-masing di sebelah kanan. Untuk jenis pupuk padat juga masing-masing mengandung 3 unit zat A dan 4 unit zat B. Kita tulis 3 dan 4 ya. Nah, kemudian di baris yang terakhirnya kita tuliskan dengan 30 untuk unit zat A-nya dan 24 untuk unit zat B-nya ya. Nah, 30 itu adalah kapasitasnya ya. Begitu juga dengan 24 ya. Nah, kemudian untuk harga atau biaya, untuk pupuk cair Rp20.000 dan untuk pupuk padatnya Rp16.000 untuk harga ataupun biayanya. Nah, setelah kita buat tabel, berikutnya adalah kita akan membuat model matematikanya. Model matematika dari tabel tersebut yang pertama adalah, karena dijelaskan tadi paling sedikit dibutuhkan 30 unit zat A, maka kita tulis 5X plus 3Y lebih besar sama dengan 30 ya. Jadi untuk soal nomor 2 ini mengenai untuk meminimasi biaya, sehingga kita tuliskan tandanya adalah lebih besar sama dengan. Ya, jadi lebih besar sama dengan 30. Artinya paling sedikit dibutuhkan 30 unit. Paling sedikit ya. Jadi kalau di atas 30 juga bisa ya. Artinya demikian kalau untuk tanda lebih besar sama dengan. Berikutnya, paling sedikit dibutuhkan 24 unit zat B. Maka kita tuliskan pertidaksamaan yang kedua yaitu 3X plus 4Y lebih besar sama dengan 24. Ya. Ini paling sedikit dibutuhkan 24 unit zat B. Berikutnya, banyak pupuk selalu bernilai positif, sehingga kita tuliskan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Jadi diperoleh sistem pertidaksamaannya sebagai berikut. Kita bisa tuliskan secara keseluruhan sistem pertidaksamaannya yaitu 5X plus 3Y lebih besar sama dengan 30. Kemudian 3X plus 4Y lebih besar sama dengan 24. Kemudian X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Di mana X dan Y-nya adalah anggota dari bilangan real. Nah, untuk gambar daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan tersebut adalah daerah yang di raster atau yang diarsir. Sebelum kita gambar daerah penyelesaiannya ya, kita akan coba menuliskan terlebih dahulu keterangan-keterangan penting sebagai berikut. Keterangan penting yang pertama di sini adalah
untuk X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0, ini masing-masing mempunyai penyelesaian di kanan sumbu Y dan di atas sumbu X ya. Jadi sekali lagi, untuk X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0, ini masing-masing memiliki penyelesaian di kanan sumbu Y dan di atas sumbu X. Langkah berikutnya adalah kita buat tabel penolongnya sebagai berikut. Dari pertidaksamaan 5X plus 3Y lebih besar sama dengan 30, kita akan menentukan titik potong dengan sumbu koordinatnya. Jadi seperti biasa kita buat tabel penolongnya terlebih dahulu ya. Yang terdiri dari X, Y, X, Y. Nah, kita ambil pemisalan kalau X-nya 0, maka Y-nya berapa? Kalau X-nya 0, berarti tinggal kita masukkan ke persamaan 5X plus 3Y sama dengan 5X plus 3Y sama dengan 30 ya. Nah, maka kalau X-nya 0 berarti Y-nya 30 bagi 3, 10. Tulis 0,10. Berikutnya kalau Y-nya yang 0. Kalau Y-nya yang 0 berarti X-nya 6. Tulis 6,0. Berikutnya kita ke pertidaksamaan berikutnya, yaitu 3X plus 4Y lebih besar sama dengan 24. Nanti kita akan menentukan titik potong dengan sumbu koordinatnya. Kita gambar terlebih dahulu tabel penolongnya. Seperti biasa, kalau X-nya 0, kita tuliskan dengan Kalau X-nya 0 kita tuliskan dengan 3X plus 4Y sama dengan 24 ya. Maka Y-nya diperoleh 24 dibagi 4, 6 ya. Maka kita tulis 0,6. Sedangkan kalau Y-nya 0 berarti 3X sama dengan 24. X sama dengan 24 bagi 3, 8. Tulis 8,0. Berikutnya kita gambar himpunan penyelesaiannya dalam sebuah diagram kartesius. Seperti biasa, kita gambar dulu diagram kartesiusnya ya, yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Kemudian nilainya kita tuliskan, nilai-nilai yang dibutuhkan di sini adalah sesuai dengan titik potong sumbu koordinatnya 0,10, 6,0, 0,6, dan 8,0 ya. Nah, kemudian kita gambar garis dari pertidaksamaan 5X plus 3Y lebih besar sama dengan 30 ya. Berarti 0,10 dan 6,0. Kita tarik garis berwarna merah misalnya ya. Dari 0,10 dan 6,0. Berikutnya kita tarik lagi garis dari pertidaksamaan 3X plus 4Y lebih besar sama dengan 24, yaitu di titik koordinat 0,6 dan 8,0. Kita tarik garis berwarna hijau misalnya. Setelah itu baru kita tentukan himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaiannya sesuai dengan titik ujinya 0,0. Nah, ketika kita memasukkan titik uji 0,0, di sini diperoleh titik ujinya atau daerah penyelesaiannya keluar ya. Jadi bukan ke dalam atau bukan menuju ke titik koordinat 0,0 tetapi keluar. Sehingga kita gambar daerah penyelesaiannya dengan yang berwarna pink. Baik, kurang lebih seperti ini kalau kita gambar. Nah, jadi dengan demikian, tujuan permodelan untuk meminimumkan biaya ini, kita tulis fungsi
objektifnya adalah sebagai berikut. F X Y sama dengan 20.000 X ditambah 16.000 Y ya. Baik, mengenai model matematika sudah selesai. Berikutnya nanti akan kita lanjutkan ke pokok pembahasan berikutnya, yaitu mengenai nilai optimum fungsi objektif. Baiklah, itu tadi video tutorialnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, boleh silakan langsung ditanyakan. Terima kasih. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.